Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan lewat puji-pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari kita bermalam bersama kita. Buka dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini Engkau boleh kumpulkan kami kembali dalam persekutuan bersama. Kami boleh dilayakkan Tuhan untuk datang ke tempat ini. Bahkan untuk teman-teman kami yang ada di rumah, kami mau menyembah, kami mau memuji Tuhan. Biar hati kami penuh dengan ungkapan syukur untuk menyembah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih. Mari lawat kami, pulihkan kami, dan jamah kami satu persatu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus bersama katakan amin. Mari masih berdiri Bapak Ibu, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
tidak pernah berubah. Kasih setia-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Bahkan tanpa kita sadari, di sepanjang hari, bahkan setiap waktu, dalam keadaan apapun kita, Dia tetap setia. Dia Allah yang setia. Bahkan Dia tidak bisa sedetik pun jauh dari kehidupan kita, sebab Dia sangat setia. Apapun pergumulan saudara hari ini, Tuhan kita jauh lebih besar. Kuasa-Nya, kasih-Nya, kemurahan-Nya selalu baru. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan, angkat kedua tanganmu, bersama-sama kita nyanyikan pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadahlah bahwa keluargamu beribadah, karena ibadah mengandung janji. Setialah mencari Tuhan, karena jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, dan itu cukup bagi kami. Kau yang berkata kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Untuk mulai Tuhan ibadah ini, biar Tuhan senang dengan ibadah kami. Semua yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Saatnya berfirman buat kami, ambil alih jam pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya. Tahan kata kalimat yang tidak berguna, biar firman yang seizin Tuhan itu yang Tuhan izinkan keluar daripada bibir mulut hamba-Mu. Dari depan sampai belakang, kiri kanan, biar pengurapan Tuhan turun. Karuniakan kepada kami hati yang lapar dan haus akan firman. Sementara kami dengar firman, biar ruangan ini dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada satupun yang dapat mengganggu kami, sehingga kami bisa maksimal diajar oleh Tuhan. Kami boleh mendapat pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Selamat siang, apa kabar? Saya minta izin buka masker. Saya sehat. Sudah vaksin 2 kali dan 2 minggu sekali juga PCR, karena banyak tugas jadi mesti rutin PCR-nya. Saudara siap mau dengar firman? Cukup lama tidak khotbah di sini. Ya, bagaimana di rumah? Baik-baik? Sehat semuanya? Ya, saya mau menganjurkan pakai masker tetap, tapi tetap bergantung pada Tuhan. Amin. Ya, bagian kita kerjakan, bagian Tuhan yang mengerjakannya. Setuju? Ya, jangan lalai. Sekecil apapun itu awal yang baik dari apa yang besar yang akan terjadi. Banyak orang udah 2 kali suntik juga kena juga. Ya, kalau saudara pernah atau dengar pendeta Indri, ya, yang perempuan itu, yang orang Bandung, ya, dia dan sama suaminya kena, tapi syukur Tuhan tolong sudah pulih. Suaminya sampai dibawa ke Surabaya naik SOS tuh, naik pesawat charter. Karena mungkin di Bandung kurang komplit mungkin alatnya, bawa terbang ke sana. Ya, puji Tuhan. Ini maksud saya udah suntik sih, udah suntik, tapi berjaga-jaga. Amin. Ya, makan sehat, makan banyak, betul? Yang pasti ciapo, betul? Ya, ciapo tahu ya? Makan sehat tuh, makan ayam tim dan sebagainya. Ya, tapi jangan lupa kasih tetangga. Amin. Ya, kalau tetangga lapar susah juga. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini libur ya. Libur itu hari lahirnya Pancasila. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga.
2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Hari ini khotbah saya temanya membangun karakter seperti Yesus. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kita baca 3 iya. Saya baca ulang karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, ya pada roh daging, yaitu dalam hati manusia. Apa tema khotbah kita siang ini? Membangun karakter seperti Yesus. Coba ikutin apa yang saya ucapkan. Bersaksi yang paling efektif, bukan bawa Alkitab kemana-mana, tetapi bersaksi yang paling efektif, menjadikan diri kita jadi kesaksian. Amin. Jadi bersaksi yang paling efektif bukan bawa Bible kemana-mana. Ya, jadi kalau keluarga kita, baru kita yang selamat dan kita ingin seluruh keluarga kita selamat, perhatikan kebenaran ini. Ya, bukan khotbah kita yang merubah keluarga kita, tapi hidup kita. Ya, jadi perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Tema ini jadi penting hari-hari ini karena ada kecenderungan kekristenan hanya mengejar karunia. Gereja hanya menitik beratkan karunia. Memang ada ayatnya, kejarlah karunia itu. Tapi saya ingatkan kita, jangan sampai terlambat membangun karakter. Jangan sampai terlambat. Memang karakter bukan jalan ke sorga, karena jalan ke sorga cuma satu, yaitu Yesus. Ucapkan sama-sama, jalan ke sorga cuma satu, yaitu Yesus. Ya, ini nggak bisa ditawar. Jalan ke surga cuma satu, yaitu Yesus. Tapi kalau kita masa bodoh terhadap karakter, percaya atau tidak, semakin banyak orang akan mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi batu sandungan. Kejarlah karunia karena memang ada ayatnya. Tapi karunia paling banyak digunakan dalam 2 hal. Pertama dalam ibadah, yang kedua dalam pelayanan. Percaya atau tidak, lebih daripada itu yang dibutuhkan adalah karakter. Karena itu saya mendorong persekutuan di tempat ini, bangunlah keseimbangan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saya berharap kalau ini kita lakukan dengan tekun, janji Tuhan bila satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Contoh, mungkin nama kita Yongki. Ya, nanti di rumah mertuamu bilang begini, Yong, ajak gua dong Yong. Kemana mah? Ke gereja. Lantas Yongki bilang, kok bisa mah? Iya, gua lihat lu sekarang udah rajin ke gereja, hidup lu jadi baik. Amin. Saya nggak mau mertuamu bilang begini, Yong, amit, Yong. Gua sampai mati juga nggak mau ke gereja. Lu ngomongnya haleluya, tapi lu jahat. Amin. Ya, jadi kejarlah karunia. Ya, tapi jangan sampai terlambat membangun apa? Karakter. Bahkan saya berani berkata, rumah daripada karunia itu karakter. Jadi kalau kita mau langgeng dalam melayani, kobarkanlah karuniamu, tapi jangan terlambat membangun karakter.
Ucapkan sama-sama, rumah karunia karakter. Ya, rumah karunia itu karakter. Ya, kalau kita memperhatikan ini, kekristenan kita akan ngebumi. Dimanapun kita berada, kita akan berdampak. Percaya atau tidak, kekristenan bukan barang baru di negeri ini. Ya, tapi kenapa kita nggak bisa jadi suara, cuma jadi gema? Alasannya sederhana aja, karena kita nggak punya karakter. Bisa melayani, tapi utang nggak mau bayar misalnya. Ya, bisa melayani, pandai melayani, tapi gosipin orang terus begitu. Ya, ngomongnya kotor begitu. Nah, saya mau katakan itu yang membuat tendangannya jadi nggak kenceng. Ya, kejarlah karunia, tapi jangan terlambat membangun karakter. Kalau ada kebenaran ini dalam hidup kita, dimanapun kita berada, Yesus akan ditinggikan. Amin. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Ada 4 hal yang saya mau bagikan, bagaimana membangun karakter seperti Yesus. Yang pertama, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini yang pertama. Udah ketemu? Ya, kita mau baca sama-sama. Jangan bacanya terlalu cepat supaya yang tua bisa ikut baca. Betul? Ya, kita mesti menolong yang udah tua. Betul? Saya senang dengan yang tua-tua. Kalau kita urus imannya, nanti kita ketemu dia di sorga. Amin. Ya, kalau kita bacanya terlalu cepat, nanti dia keselak, gigi palsunya copot. Ya, saya nggak tanggung jawab. Ya, karena saya udah bilang. Ada teman saya nih, saya ngomong iya di atas iya, dia pendeta, pemimpin dari salah satu sinode di Indonesia. Dia ketelan gigi palsu. Benar. Makanya saya ngomong ini, ketelan gigi palsunya yang kuno, yang pakai kawat, tahu ya? Kalau mau gigi palsu yang modern sedikit gitu, dia yang pakai kawat, ketelan. Saudara, dia mati. Kenapa? Nggak tahu mau diapain. Karena kawat, ngerti, nyangkut di sini, mau ditarik nggak bisa, mau dibelah nggak bisa. Ya, akhirnya mati blooding karena darah terus keluar. Makanya saya pesen, ya, kalau baca Alkitab, ingat sebelahmu ada mama, betul. Sebelahmu ada papa, ada opa, gitu. Yang muda-muda ini mesti tahu diri. Ya, lu bukan lahir dari pohon pisang, amin. Ya dong, mesti hormat, sama orang tua, amin. Ya, tapi kalau saya lihat di sini masih muda, betul? Ya, sedang menuju tua, gitu. Ya, lebih bagus sedang menuju tua daripada tua-tua keladi, betul? Makin tua makin menjadi, begitu. Kalau saya lihat di sini makin tua makin rohani. Ya, kelihatan dari matanya. Ya, maksudnya udah tobat, betul? Bukan hanya kaki yang bisa jalan, mata juga bisa jalan. Iya atau ya? Iya atau ya? Iya. Ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 3, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang rasa sudah datang. Membangun karakter seperti Yesus, yang pertama mesti lahir baru. Kenapa mesti lahir baru? Jawabannya sederhana aja. Karena yang kita mau bangun bukan karakter tanpa bentuk. Yang kita mau bangun adalah karakter seperti Yesus. Oleh karena itu mutlak bagi kita, kalau kita ingin membangun karakter seperti Yesus, mesti lahir baru. Waktu kita lahir baru, kita menerima benih ilahi. Sebutkan sama-sama, benih ilahi. Ya,
waktu saudara dan saya bertobat, kita menerima benih ilahi yang benar. Seharusnya seturut dengan perjalanan waktu, benih itu makin hari makin bertumbuh dan dewasa, dan pada akhirnya seluruh hidup kita memanifestasikan kehidupan Yesus. Kalau itu kita lakukan, saya percaya kehadiran kita akan berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jelas mesti lahir baru. Dengan lahir baru, kata Alkitab, kita menerima benih ilahi. Ucapkan sama-sama, dalam satu kacang tanah terdapat kacang komplit. 3 iya. Nanti ambil di rumah 1 kacang tanah. Tahu kacang tanah? Ya, kan ada kulitnya, buka kulitnya, ambil 1. Ya, dalam 1 kacang tanah ada kacang komplit. Ngerti artinya kacang komplit? Di dalamnya ada bakal daun, di dalamnya ada bakal matang, bakal sudah ada bakal buahnya sekaligus di dalamnya. Ya, jadi waktu kita terima Yesus, ya seluruh potensi tentang Allah ada dalam diri kita. Seturut dengan perjalanan waktu, ya seharusnya kehidupan Yesus itu akan bermanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Contoh lain, dalam 1 telur ayam ada ayam komplit. 3 ya. Ya, ibu bapak suka makan nasi goreng? Penonton? Ya, suka makan nasi goreng? Biasanya kita makan nasi goreng komplit, betul? Yang dimaksudkan komplit apa? Pakai telur, gitu. Ya. Nah, saya harus katakan ini, dalam 1 telur ayam sudah ada ayam komplit di dalamnya. Apa artinya ayam komplit? Sudah ada bakal jenggernya, ya sudah ada bakal ada bakal bulunya, bahkan sudah ada bakal telurnya. Ya, saya pastikan, tinggal tunggu waktu aja. Nanti dia menetas, betul, jadi anak ayam. Anak ayam akhirnya nanti jadi, ya, induk ayam. Saya harus katakan, seharusnya kalau kita udah bertobat, lahir baru, kita terima benih ilahi, seturut dengan perjalanan waktu, seharusnya benih itu bertumbuh. Kehidupan Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang katanya udah bertobat, tapi hidupnya tidak berubah-berubah, saya mau katakan, jangan-jangan palsu pertobatannya. Ya, karena kadang-kadang yang palsu lebih kinclong. Ya, waktu dulu musim batu aki tuh, ya akhirnya rusak pasaran karena yang palsu banyak sekali. Dan hampir-hampir susah membedakannya, kecuali dia ahli aki, betul? Ya. Saya pastikan, kalau betul di sini ada benih Yesus seturut dengan perjalanan waktu, seharusnya kehidupan Yesus semakin nampak dalam kehidupan kita. Dia bermanifestasi. Ya, itulah kebenaran yang benar. Jadi kalau kita ingin membangun karakter seperti Yesus, mutlak kita lahir baru. Ya, mutlak kita lahir baru. Ya. Saya garis bawahi bahwa karakter bukan jalan ke sorga. Karena jalan ke sorga tidak banyak, cuma 1, yaitu Yesus. Ya. Tapi walaupun dia bukan jalan ke sorga, dia patut dikhotbahkan. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia. Sederhana aja. Ya, kita bermasyarakat. Yang dilihat orang bukan karunia kita, tapi yang dilihat orang adalah karakter kita. Percaya atau tidak, karakter itu tanda pengenal. Ya, ucapkan sama-sama, karakter tanda pengenal. Karakter itu tanda pengenal.
Oleh karena itu, ayo, kalau kita ingin membumikan kekristenan, ya, saya mau mendorong kita harus bangun karakter. Sehingga dimanapun kita berada, kita jadi saksi yang efektif, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Ya, yang kedua, saya ingin kita lihat Yohanes 13 ayat 15. Saya menganjurkan kita kalau kebaktian bawa Alkitab dan bawa catatan. Ya, untuk apa catatannya? Untuk mencatat khotbahnya supaya mudah diulangi kembali. Amin. Ya, kalau saudara punya teman orang Jepang, ada keistimewaan orang Jepang sampai kepada perdana menterinya. Mereka suka mencatat. Perhatikan aja, orang Jepang atau saudara lihat Perdana Menteri Jepang, kalau ada sesuatu yang ingin dia catat, dia cepat keluarin catatannya di jasnya, nanti dia catat, dia simpan lagi. Ya, maaf nih, orang Indonesia semuanya luar kepala. Amin. Iya. Semoga saudara tersinggung. Semuanya apa? Luar kepala. Ngerti artinya? Lupa semuanya. Lupa semuanya. Jadi mesti punya teachable spirit. Teachable spirit itu roh yang bisa diajar. Ya, jadi dengan firman catat. Dan saudara boleh baca lagi di rumah atau pelajari. Kalau ternyata yang saya khotbahkan atau pendeta lain khotbahkan tidak benar, ya saudara gak usah lakukan. Ya, tapi kalau benar konsekuensinya, saudara mesti melakukannya. Amin. Ya, mesti belajar begitu supaya tidak mudah disesatkan. Ya, tadi saya bilang batu akik yang benar sama yang palsu. Ya, yang palsu kadang-kadang lebih apa? Ya, sama aja. Kayak emas palsu sama emas beneran. Yang palsu lebih apa tuh? Iya, lebih kuning begitu. Ya. Jadi kita harus mengerti akan hal itu. Jadi catat, atau di sini mungkin di apa ini? Di buletinnya ini, di bawahnya ini kan ada nih buat catatan khotbah gitu. Jadi buat tambahan di situ, ini aja nggak usah dikurangi catatan khotbah. Jadi bisa dicatat. Tapi saya lebih cenderung saudara punya buku sendiri. Ya, di gereja saudara kalau dengar khotbah catat nama pendetanya, khotbahnya dari mana, poin-poinnya catat supaya bisa diulangi di rumah. Amin. Ucapkan sama-sama, kebiasaan saya masa depan saya. Sesudah kita percaya Yesus, kita nggak percaya nasib lagi. Amin. Nggak percaya nasib. Ya, kebiasaanmu jadi masa depanmu. Ya, jadi bangunlah kebiasaan yang baik yang diajarkan Alkitab. Maka kita dekat dengan keberhasilan, Tuhan dipermuliakan. Yohanes 13 ayat 15. Kita baca sama-sama 3 iya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang aku buat kepadamu. Membangun karakter seperti Yesus. Pertama, lahir baru. Yang kedua, teladani Tuhan Yesus seumur hidup kita. Coba ikutin apa yang saya katakan dalam membangun karakter. Perlu contoh-contoh. Amin. Ya. Dalam membangun karakter itu perlu contoh-contoh, dan kita bersyukur kita punya contoh yang sempurna. Siapa namanya? Yesus. Ya. Kita sudah sulit cari teladan, baik itu di gereja, ya, maupun di masyarakat. Ya.
Ada orang pandai mengajar tapi tidak pandai dalam melakukannya. Yesus kita, dia bukan hanya pandai mengajar, tapi dia pandai dalam melakukannya. Meneladani Yesus bukan untuk jalan ke sorga. Ingat ini, jalan ke sorganya cuma satu, yaitu Yesus. Ya, kita perlu meneladani Yesus supaya kita memiliki karakter seperti Yesus. Jadi ini penting, teladani dia seumur hidup kita. Contohin dia, karena dia sempurna dalam segala hal. Amin. Satu kali Tuhan Yesus dia mau pergi ke bait Allah, kata Alkitab, bersama dengan murid-muridnya. Dan apa yang terjadi waktu dia mau masuk, dia tidak diperbolehkan masuk kecuali bayar bea. Pernah baca kasus itu dalam Alkitab? Dia dengan murid-muridnya mau masuk, mau ngajar di bait Allah, tapi dia nggak boleh, ya, tidak bisa masuk kecuali bayar bea. Pertanyaan saya, Yesus bayar atau tidak? Bayar. Hebat. Jadi dia bukan hanya mengajar orang taat, tapi dia juga apa? Taat. Ya, dia katakan sama Petrus, Petrus pergi pancing ikan. Ikan pertama ambil, di dalamnya ada uang, betul? Ya, lantas Tuhan Yesus bilang begini, bayarlah untuk kamu dan untukku juga. Ucapkan sama-sama, keren. Gitu. Dia nggak bilang bayarlah untuk kamu, aku nggak usah. Pertanyaan saya, Yesus bisa nggak gratis? Bisa. Kalau mau bisa, sangat terkenal. Bukan hanya sangat terkenal, tapi juga punya kuasa. Apalagi gondrong, betul? Tapi Yesus bukan preman. Amin, saudara. Ya. Saya mau katakan, kuping putus aja dia bisa sambung, air berubah jadi anggur aja dia bisa lakukan. Apalagi cuma tiup, yang jaga tiket tuh tiup. Bisa nggak? Bisa kalau mau, tapi nggak pernah mau menyalahgunakan kekuasaan. Betul, saudara? Ya, tidak ada budaya mumpung. Nggak kayak sekarang, baru nek daun, belum nek pohon. Baru nek daun, belum nek apa? Oh, jalannya udah kayak nggak injek bumi. Ya, tengi gitu. Ya, baru naik daun. Saya mau katakan Yesus itu powerful. Kuping tentara Romawi putus, dia sambung, betul? Ya, itu bukan kuping babi, kuping orang. Sambung. Dan nyambungnya bukan diem-diem. Kalau tukang sihir kan mesti ada kain yang apa tuh nutupin. Itu mah nggak seru, betul? Ya nggak seru, mesti ditutupin, mesti gelap lampu. Tuhan Yesus nggak, di depan umum kuping itu dia ambil. Ya, dilihat orang banyak, dia sambung nempel. Ya, ucapkan sama-sama, keren banget gitu. Bukan ikutin apa yang saya katakan, keren banget. Iya dong, amin. Iya, keren banget. Bukan hanya keren, tapi keren. Kayak suamimu keren banget. Aduh orang, Tuhan, gua punya suami, baikan dikit kah? Kalau tau begini tadinya pengen didaur ulang. Ya memang selalu penyesalan di belakang. Amin. Ya, kita nih kalau ada orang mau nikah biasanya ada marriage counseling. Kita bilang dalam marriage counseling, menikah yang benar bukan hanya menikahi kelebihan pasangan kita, tapi juga menikahi kekurangannya. Ya atau ya? Ya. Menikahi kekurangannya juga, itu pernikahan yang benar, betul? Baru sama-sama mengatasi kekurangannya. Iya dong? Iya, karena kita
menikah bukan dengan orang sempurna, karena siapapun orang pasti ada kelemahannya. Amin. Contoh saya, ya ganteng-ganteng kan ada kelemahannya. Ya, salah satu kelemahannya kurang tinggi. Amin. Ya, udah doa sih sama Tuhan. Tuhan bilang, ya kalau kurang tinggi kan ada digle. Amin, saudara. Tapi saya gak pernah minder tuh jadi orang pendek, karena saya suka baca 90% orang pandai bertubuh pendek. Contoh Napoleon Bonaparte tuh pendek, Einstein itu pendek. Ya, sorry dia yang tinggi. Kecuali anak Tuhan mah pendek tinggi diberkati. Tapi secara umum memang makin tinggi orang makin bego, lambat gitu. Ya kalau pendek gak ada matinya. Nah, saudara, yang model gini lagi laris, minimalis gitu. Saya senang, saudara, gembira, karena hati yang gembira adalah, lihat aja orang sekarang mukanya muka jam 12. Ngerti artinya? Tegang terus. Saya mau katakan, di Gelodok tidak ada jual jantung. Kalau saudara gembira, ya dalam tubuh saudara keluar namanya endorfin. Sebutkan sama-sama. Sebutkan sama-sama. Ya, endorfin sejenis morfin yang diproduksi tubuhmu sendiri. Penenang yang diproduksi tubuhmu sendiri. Itu hanya keluar kalau kita melakukan dua hal. Pertama, olahraga. Yang kedua, gembira seperti begini. Pesan saya, jangan mau mati sebelum waktunya. Amin. Masalah sih pasti ada, namanya orang hidup pasti ada masalah. Tapi saya pesan sukacita aja. Amin. Kenapa saya bilang sukacita aja? Karena kita menghadapi masalah tidak sendiri. Ya, Immanuel. Tuhan menyertai kita, amin. Kalau Tuhan menyertai kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masalah sih jamak aja, namanya orang hidup pasti ada masalah. Karena seringkali masalah juga ya kunjungan Tuhan untuk meningkatkan iman kita supaya saudara lebih bertumbuh. Dia latih kita. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, semuanya ada tujuannya dan terukur adanya. Amin dong. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang melebihi. Ya. Coba saudara lihat sebelahmu, saudara bilang begini. Ngerti artinya? Terukur. Amin. Terukur. Karena dia bukan Tuhan yang kejam. Mana mungkin dia berfirman untuk mencelakakan kita. Sorga aja dia beri, nyawanya saja dia korbankan. Ya, apalagi saudara dan saya, biji matanya diukir di telapak tangannya. Saudara dan saya selalu ada dalam hati dan pikirannya. Ya, jadi jangan curiga. Jadi bagaimana saudara dan saya membangun karakter seperti Yesus? Ingat, yang kedua, teladan Yesus terus menerus. Contohi, makanya mesti pakai catatan kalau baca Alkitab. Sifat-sifat Yesus dicatat. Ya, Tuhan Yesus itu tidak pendendam, betul? Ya. Saya mau tanya kita, berapa kali kita harus mau mengampuni? 70 kali 7 kali. Apa artinya? Tidak teringat. Tuhan Yesus bukan hanya pandai mengajar. Waktu dia ada di kayu salib, yang pertama dia ucapkan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membunuh semua orang yang menyalibkan dia? Bisa kalau dia mau. Tapi kalau dia begitu, dia sama saja seperti nabi-nabi yang lain atau penganjur agama yang lain. Cuma pandai mengajar, tidak pandai dalam melakukannya. Tapi Yesus kita, dia bukan hanya mengajar, tapi dia pandai melakukannya. Amin. Ya, dia ada dalam ajarannya. Oleh karena itu, ayo
Teladani dia terus menerus. Teladani dia, teladani dia, teladani dia. Ya, kalau kita mau begitu, saya percaya saudara dan saya bukan hanya selamat mati masuk surga, tapi di dalam dunia ini hidup kita bercahaya. Amen. Jadi terang, jadi garam. Amin. Itu maunya Tuhan untuk setiap kita. Teladani Yesus, dia sempurna dalam segala hal. Kalau saudara gagal hari ini meneladaninya, ya besok teladani lagi. Amin. Sampai bisa. Ya, karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita kalau kita nggak bisa melakukannya. Amin. Ya, saya pastikan kalau Tuhan menyuruh itu karena ya kita bisa melakukannya. Dia bukan Tuhan yang kejam. Mana mungkin dia menyuruh kita nggak bisa melakukannya. Kalau dia yang berkata teladani dia, itu karena memang bisa meneladani dia. Ya, kalau itu kebenarannya, ayo mulai sekarang mulailah. Percaya atau tidak, terlambat menanam, terlambat panen. Lebih cepat menanam, lebih cepat panen. Orang Kristen sekarang suka menunda. Suka menunda. Kalau kau terus menunda untuk melakukan firman, kau yang rugi. Banyak orang suka ke gereja, tapi tidak suka melakukan firman. Banyak orang suka ke persekutuan, tapi tidak suka melakukan firman. Tapi hari ini saya mau katakan, kau tidak akan pernah punya kesaksian apapun tentang firman, tentang kuasa Tuhan dan janji Tuhan, kalau kita menghindar terus terhadap firman. Lakukan, karena kesaksian adalah buah daripada firman yang kita lakukan. Kau tidak akan pernah punya kesaksian Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah, Tuhan penyembuh, kalau saudara terus menghindar, tidak mau melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi dikala engkau mau mengeksekusinya, dikala kita ngerti, kita lakukan segera, saudara akan menuai jadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi teladani dia, teladani dia. Ya, dan waktu kita mau melakukan apa yang dia perintahkan, engkau juga tidak sendiri. Ada kemampuan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan firman-Nya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki karakter seperti Yesus? Kita lihat Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 3 ayat. Membangun karakter seperti Yesus. Pertama, lahir baru. Waktu kau lahir baru, kau menerima benih ilahi. Seturut dengan perjalanan waktu, benih itu tumbuh. Dan saudara dan saya akan memancarkan kemuliaannya. Nah, yang kedua, teladan Yesus terus menerus. Contohi. Ya. Yang ketiga yang kita mau gali dari Yosua 1 ayat 8, baca, renungkan firman Tuhan. Jadi cara membangun karakter yang ketiga adalah rajin membaca dan merenungkan firman. Ya, coba ikutin apa yang saya katakan. Lihat saya, orang mirip dengan bacaannya. 3 iya. Orang mirip dengan bacaannya. Sekali lagi 3 iya. Orang mirip dengan bacaannya. Biar saudara nanti kaget. Orang mirip dengan bacaannya. Ya. Kalau saudara udah kenalan orang, misalnya Pak, siapa namanya? Sony. Tony. Sony. Ya, oh keren sekali, Sony. Iya. Nah, saya mau katakan, kalau saya kenalan sama Sony misalnya,
Kalau saya ingin membangun hubungan dengan Sony, entah dalam hal bisnis atau pelayanan misalnya, supaya ngomongnya nanti lancar, saya mesti lihat apa bacaannya, korannya dan majalahnya. Karena orang mirip dengan bacaannya. Ini ilmunya ibu-ibu. Ya, lihat bacaan orang itu apa, korannya apa. Kalau korannya Pos Kota misalnya, jangan ngomong inflasi sama dia. Nanti dia keselak gitu. Ya, nggak ngerti dia apa itu inflasi. Kalau bacanya Pos Kota. Tapi kalau Kompas bacaannya, saudara boleh tanya, ya inflasi bulan ini berapa digit, betul? Ya, orang mirip dengan bacaannya. Atau lihat majalahnya. Kalau majalahnya Trubus, jangan ngomong otomotif sama dia, batuk dia. Ya, orang mirip dengan bacaannya. Kalau majalahnya Trubus, ya ngomong aja sama dia, Pak, udah ke lapangan Banteng nggak? Antar dia tanya, ada apa? Ada pameran apa? Wah, pameran tanaman. Wah, Bapak ketinggalan. Masa iya udah dibuka ya? Antusias dia. Orang mirip dengan bacaannya. Ya. Terus saudara bilang, Bapak rugi. Di sana ada durian yang lebih enak dari durian Thailand. Kenapa lebih enak? Iya, baunya nggak ada, tapi enaknya luar biasa. Gitu. Baunya nggak ada bau durian, tapi enaknya dahsyat. Gitu. Nanti dia pasti tanya, durian apa tuh? Durian-durianan. Gitu. Karena orang antusias dengan, ya, bacaan. Saya pastikan. Kalau saudara lihat majalahnya otomotif, ya jangan ngomong, ya Trubus, saudara nggak nyambung, ngomong aja sama dia, Pak, udah pergi nggak ke BSD, ada apa? Ada pameran mobil. Pak, BMW seri 7 yang baru, keren banget, Pak, keren banget. Ada apa? Sekarang ada Bluetooth-nya, Pak. Ya, yang dulu kan nggak punya Bluetooth, sekarang punya. Nanti dia tanya, kenapa ya yang lama nggak pakai Bluetooth? Gitu. Ya, orang antusias. Jadi saya mau katakan orang mirip dengan bacaannya. Jadi saya mendorong saudara, sesudah kita percaya Yesus, kalau kita ingin membangun karakter Yesus, ya dalam kehidupan kita, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sadar atau tidak bahwa bukan hanya kaki yang bisa jalan, pikiran juga bisa jalan. Jadi waktu engkau baca firman Tuhan, engkau sedang mengurus pikiranmu, engkau sedang menertibkannya. Ya, kita sedang menertibkannya, menjinakkannya. Ya, karena waktu engkau baca firman Tuhan, engkau sedang menghadirkan Tuhan yang besar dalam pikiran kita. Dan itu akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Karena percaya atau tidak, waktu pikiran kita benar, langkah kita pasti. Ucapkan sama-sama, hidup saya buat pikiran saya. Hidup saya buat pikiran saya. Iya atau ya? Ya. Semua dikonsep di sini. Ya, kalau di sini ada firman Tuhan yang besar ada di sini, dan dia akan mempengaruhi semua langkah keputusan yang kita ambil. Ya, jadi renungkan firman Tuhan. Gak ada orang tiba-tiba berzina, gak ada. Mulanya dari pikiran. Ya, saya mau katakan, urus pikiran kita, maka Tuhan akan menuai hasilnya. Urus pikiran kita, caranya bagaimana? Caranya sederhana, baca, renungkan firman. Baca, renungkan firman. Ya, ada orang dia ambil handuk, tapi dia bukan pergi mandi, tapi dia pergi ke tempat tiduran. Saya tahu pikirannya lagi kacau, betul? Karena tubuh cuma alat, iya atau iya? Tubuh ini cuma alat dari manusia yang di dalam. Ya,
Dia pelaksana saja. Jadi kalau kita ini menertibkan ini yang di luar, tertibkan yang di dalam. Amin. Iya. Jangan baca firman Tuhan tebak-tebakan. Kristen sekarang, aduh, dia lagi susah. Dia bilang, Tuhan, tolong bicara sama saya. Tuhan, udah susah nih Tuhan. Penagih hutang datang. Tuhan, tolong. Dia baca. Dia bilang sama bininya, Tuhan baik. Tuhan suruh kita ke gereja. Kenapa? Karena yang dia giniin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dia bilang sama bininya, Tuhan suruh kita ke gereja, nanti Tuhan tolong gitu. Tuhan baik, betul? Karena dia bukan orang Batak. Amin. Saya mau katakan dia baik. Seringkali kan waktu susah, haleluya, udah ditolong, haleluya, amin. Iya. Lupa, ada masalah, dia udah lupa Tuhan. Ya, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, tahun lalu Tuhan tolong ajaib, saya ke gereja, ternyata Tuhan betul tolong. Sekarang Tuhan, ya penagih hutang datang lagi, Tuhan campur tangan, diambil tangannya. Judas bunuh diri. Ya, dia bilang nih ayat setan nih, gue disuruh bunuh diri. Nah tuh akibat bacanya tebak-tebakan. Alkitab gak boleh dijadikan tebak-tebakan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baca. Ada orang waktu hidup gak punya Alkitab, udah mati. Saya singgir saudara. Ya, survei membuktikan ada banyak orang waktu hidup gak punya Alkitab, udah mati. Saya kadang-kadang ya selain memberkati orang menikah, kadang-kadang ya ada aja kan yang meninggal, betul. Kadang-kadang disuruh ya tutup peti ya atau memberangkatkan jenazah. Tapi kalau acara tutup peti ya biasanya kan pendeta yang duluan lihat terakhir, ya nanti baru jemaat kasih minyak begitu. Nah, saya suka lihat ada Alkitab di situ. Ya, ada Alkitab di dekat bantalnya tuh, di kepalanya ada Alkitab. Saya sering tanya sama keluarga yang berduka, ngomong-ngomong tuh buku apa ya? Ya, belaga nanya, padahal udah tahu gitu. Terus dia bilang, Pak Pendeta, kita kan Kristen. Terus saya bilang, maksudmu apa? Emangnya itu buku apa? Pak Pendeta, supaya pantas lah Pak Pendeta, itu Alkitab. Rupanya waktu hidup gak pernah pantas jadi Kristen gitu saudara. Waktu hidup gak pernah pantas, dia udah mati dipantas-pantasin, betul? Dipantas-pantasin. Saya mau katakan gak ada gunanya. Kalau ada gunanya jangankan satu, kita penuhi petinya dengan Alkitab. Kalau memang ada gunanya, itu gak ada gunanya. Waktu hidupnya aja main joker terus, main gigit terus. Ya, kenapa udah mati taruh Alkitab? Ya taruh dong bala 6 di situ. Taruh dong joker taruh di situ. Taruh dong biar asik, betul? Biar dia main di sana ceki gitu. Kalau udah mati kita rohani-rohanikan, gak ada gunanya. Waktu hidup penting baca Alkitab, udah mati mah gak ada gunanya. Ya, salib dibuat banyak gitu, gak ada gunanya. Bunga-bunga itu yang saudara taruh, nanti saudara pulang juga diambil tukang bunga lagi. Makanya kalau beli bunga tanya, ya ini di mana lu ambil gitu. Semoga dia ngaku, betul. Nanti dia bilang kalian orang mati, orang kaya gitu. Ya. Jadi yang saya mau tekankan buat kita, ayo mulai hari ini dan seterusnya bangun karakter seperti Yesus. Caranya bagaimana? Baca dan renungkan firman Tuhan. Ya, baca renungkan firman. Saya nasihatkan kita kalau baca Alkitab bersuara. Ya, saya nggak suruh teriak. Apalagi yang udah ada umur nih,
Ya, kalau baca Alkitab tuh bersuara. Ya, nggak teriak baca. Komat kamit boleh, tapi bersuara. Karena kalau kita diem, udah tua begini susah konsen. Matanya sih lihat, tapi pikirannya tak kemana. Sama aja ibadah. Sama aja ibadah juga gitu. Anak-anak lain sama orang tua. Kalau anak-anak dia ibadah gitu, kita bawa dia main gundu, ya atau main apa, main mobil-mobilan, tapi telinganya dengar. Nanti kalau kita ngomong tentang firman yang kita dengar hari ini, kalau kita ngomong salah, dia bisa ingetin kita, mak bukan begitu mak, gitu. Dia terangin kita. Anak-anak lain, kalau orang tua matanya ke depan, tapi pikirannya nggak tahu di mana. Pikirannya nggak tahu di mana. Sepertinya sih ngerti, padahal jauh begitu. Nanti udah pulang ditanya firmannya tadi apa? Keren banget. Gitu. Firmannya apa? Pokoknya lucu. Gitu. Tapi firmannya apa? Lupa. Gitu. Ya, saya mau katakan, jadi perlu ya baca renungkan firman, baca renungkan firman. Tadi saya sudah bilang kita mirip dengan apa yang kita baca. Orang mirip dengan bacaannya. Ya kayak kalau mau baca ya majalah-majalah jelek, ya pikiranmu jelek. Ucapkan sama-sama pikiran perbuatan. Perbuatan kebiasaan. Kebiasaan sifat. Sifat adat. Adat budaya. Siklusnya begitu. Pikiran, perbuatan, kebiasaan, sifat adat budaya. Siklusnya perputarannya begitu. Ya. Jadi kalau saudara lihat ada orang adatnya jelek, itu siklusnya udah dalam sekali. Dari pikiran, perbuatan, kebiasaan, sifat adat budaya. Ya. Oleh karena itu, ya tindakan pencegahan yang paling baik, urus pikiran kita dengan cara baca, renungkan firman. Amin. Ya. Biasanya yang masuk ke dalam pikiran apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita lakukan. Apa yang saya lihat, saya dengar, saya baca, saya lakukan, masuk ke dalam pikiran saya, direkam oleh pikiran saya. Di sini ada memori, direkam. Kalau udah di dalam aneh, tapi nyata ingin dilakukan, ada dorongan. Yang negatif begitu, yang positif juga begitu. Ya, jadi saya mau katakan, maju mundurnya rohani kita sesudah kita percaya Yesus itu berpulang kepada kita juga. Ya, saya mau katakan kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, kita naik bukan turun. Ya, karena itu ambil keputusan, baca, renungkan firman. Waktu kau membaca, merenungkan firman, kita sedang menjinakkan pikiran kita. Kita sedang menertibkan pikiran kita. Kita sedang mendisiplin pikiran kita. Kalau engkau rajin melakukannya, tingkah lakumu, perbuatanmu, gerak-gerikmu juga akan tertib. Karena semuanya dimulai dari pikir. Tubuh ini cuma alat. Ya, ada orang setengah mati, ya, ingin berubah. Ya, setengah mati, dia ingin berubah, dia naik ke pohon, dia puasa di pohon 10 hari 10 malam gak turun, karena dalam hatinya dunia ini kotor. Dengar baik, turun lagi nanti buat yang gak benar lagi. Caranya sederhana saja, lahir baru, ya saudara dan saya mulai meneladani Yesus. Ya, saudara mulai mengurus pikiran kita. Amin. Ya, mengurus pikiran kita. Urus disiplin, karena pikiranmu milikmu. Tidak ada yang bisa menaruh sesuatu ke dalamnya atau mengambil sesuatu dari dalam tanpa seizin kita. Betul? Pikiranmu milikmu. Nggak ada yang bisa menaruh
sesuatu. Saya tak bisa menaruh sesuatu dalam pikiranmu, karena pikiranmu milikmu. Engkau punya hak bisa menolak kok. Betul? Iya. Saya mau katakan, pikiranmu milikmu. Kalau kita mengurusnya, memasukkan yang benar-benar, percaya atau tidak, kalau ya inputnya benar, outputnya juga benar. Karena tubuh cuma arah. Iya atau iya? Iya. Kalau kita begitu, kekristenan kita akan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Nah, yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 33. Nanti ada perjamuan ya? Iya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 3, iya. Iya. Jadi bagaimana saudara dan saya membangun karakter seperti Yesus? Yang keempat, menjaga pergaulan kita. Ikutin apa yang saya katakan. Lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. 3, iya. Hati-hati nih, banyak orang sudah Kristen, kenapa kandas lagi? Karena nggak tegas dengan pergaulannya. Hari ini, saat ini saya sampaikan, harus mengerti kebenaran ini. Lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Ya, kalau kita ingin membangun karakter seperti Yesus, ingat ini, menjaga pergaulan. Ada 2 hal yang sangat besar mempengaruhi hidup manusia. Yang pertama, lingkungannya. Tahukah saudara, lingkungan itu sangat besar mempengaruhi manusia, yaitu 55%. Berapa persen? 55%. Gak ada yang netral dalam hidup. Kalau kita nggak dipengaruhi, kita mempengaruhi. Karena dia bukan 50%, 55%. Ya, percaya atau tidak? 55%. Jadi hukum hidup cuma 2. Kalau kita nggak dipengaruhi, kita mempengaruhi. Karena itu perhatikan pergaulan kita, tegaslah. Ya, kalau kita udah anak Tuhan, udah lahir baru, ya bangunlah komunitas rohani dalam kehidupanmu. Amin. Ya, karena lingkungan itu penting. Tertanamlah dalam satu jemaat, karena perlu punya saudara-saudara rohani. Amin. Ya, saya mau katakan, bukan hanya untuk supaya terdaftar dalam anggota gereja, kalau mati ada yang ngubur gitu, bukan. Itu mah terlalu kecil, betul saudara? Ya, tapi lebih daripada itu, kita perlu komunitas, karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Ya, seperti begini misalnya, ini penting, ini perlu. Ya, saya mau katakan, jadi tangkap kebenaran ini, menjaga pergaulan. Jadi lingkungan sangat besar mempengaruhi hidup manusia, 55%. Yang kedua yang sangat besar mempengaruhi hidup manusia itu adalah pendidikannya. Pendidikan mempengaruhi manusia cuma 38%. Berapa persen? Ya, banyak orang pendidikannya bagus, S3, tapi nggak pandai bergaul, nggak jadi apa-apa tuh. Ya, karena memang nilai pergaulan tuh besar sekali. Ada orang pendidikannya biasa aja, ya cuma SMA atau S1 tapi bergaul pandai, ya dia sukses tuh. Tapi ada orang S3, ya tapi hidungnya jadi matanya, dengarnya gini, nggak jadi apa-apa tuh. Karena lingkungan mempengaruhi orang, 55%. Kalau orang udah senang sama kita itu modal. Ya dong, kalau orang udah percaya sama kita itu modal. Betul? Ya. Ingat, modal itu bukan hanya skill, tapi kepercayaan itu modal. Iya atau iya? Ya. Jadi saya mau tekankan buat kita, penting menjaga pergaulan. Ya, lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman.
Nah, seringkali kita di sini masalahnya. Kita terlalu takut diomongi sama teman-teman kita yang lama. Kita terlalu takut kehilangan akan mereka. Saya harus katakan, nanti juga Tuhan berikan sahabat-sahabat yang baru. Ya, saya pastikan. Kalau kau tahu lingkungan itu kerjanya jorok begitu, ya ganti-ganti bini gitu, atau ganti-ganti suami gitu. Kan ada klub-klub olahraga yang suka ganti-ganti bini, ganti-ganti suami, ya tuker-tukeran gitu. Ya ada yang gituan, di sini sih nggak ada, tapi saya harus ngomong tuker-tukeran, lu tuker yuk seminggu. Ya, saya mau katakan tuker-tukeran. Masakan saudara ikuti itu kan Sodom dan Gomora, betul. Dan Alkitab katakan suatu kali dunia akan dihukum, dan Tuhan tidak mau anak-anaknya turut terhukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu jangan ikuti dunia, karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi ikuti apa yang Tuhan katakan. Ingat, pergaulan 55%. Saya punya teman di Semarang, pendeta itu banyak temannya. Dari mulai penjahat sampai pejabat tuh, dari penjahat itu sampai pejabat, karena pendeta ya nggak boleh pilih-pilih orang, betul ya, melayani semua orang. Khotbah di Cipinang ya iya juga ya, tapi khotbah di gereja yang besar ya khotbah juga, karena bagi kita ada jiwa sama. Amin. Nah, saya di Semarang ya orang baik. Terus saya pas khotbah di Semarang, saya telepon dia, saya di Semarang loh, lagi ngajar. Terus dia bilang, Pak Rak, kalau ada waktu ke rumah ya, ntar ya kalau ada yang lowong, nanti saya kasih tahu, saya datang. Terus ada jedahnya saya datang ke rumah dia. Terus waktu saya masuk di rumahnya, saya disambut ada suara, Assalamualaikum, maling. Saya lihat, ada burung beo gede. Ada burung beo gede. Dia cuma bisa bilang cuma 2 kata, Assalamualaikum, maling. Siapa aja yang masuk, dia pasti ucapin itu, Assalamualaikum, maling. Terus saya bilang sama dia, lu terlalu, saya ini udah sekian lama jadi pendeta, belum pernah diteriakin maling. Ya, belum pernah. Itu burung lu baptis aja. Terus dia bilang sama saya gini, Pak Ada, sorry ya, itu sisa-sisa zaman perang. Dia bilang, maksud lu apa? Iya, dulu kan gua belum bertobat. Terus ya gua beli. Waktu itu masih kecil, di pasar burung saya beli. Terus waktu saya beli, saya disuruh beli kayak CD gitu. Ya, di CD itu cuma ada 2 suara. Suaranya Assalamualaikum, maling. Jadi terus diputar di dekat apa itu burung beo itu, burung beo nias. Burung beo nias itu besar segini, besar. Ya. Terus akhirnya dia cuma bisa bilang itu saja. Maksud saya, lingkungan begitu besar mempengaruhi orang. Binatang aja terpengaruh. Ya, saya mau katakan 55%. Ya, ibu-ibu tinggalin tuh arisan-arisan yang nggak benar. Ya, tadi saya bilang tuker-tuker suami, tuker-tuker bini. Ya pokoknya lihat aja pergaulan tuh 55%. Ya gede sekali. Pendidikan cuma 38. Sisanya itu warisan. Ngerti ya? Bawaan. Kan ada yang kita bawa dari orang tua kita. Ya. Namanya hereditas. Apa namanya? Ya, itu bawaan. Hereditas itu bawaan. Saudara tahu bawaan itu cuma 7%. Kecil kan? Ya,
Dan itu biasanya yang paling banyak bawaan dari ibu. Ibu hati-hati kalau punya anak, engkau mewariskan bawaan pada anak-anakmu. Kalau ibunya doyan makan, anaknya kudanil. Gak jauh deh, gak jauh. Ya, gak jauh. Hereditas itu cuma 7%. Tapi kadang-kadang ya 7% menambahin apa yang sudah ada kan jadi gede, betul? Iya. Jadi saya pesen, iya kalau bapak sih pengaruhnya ada, tapi paling banyak ibu pengaruhnya 7%. Ya, coba aja lihat anakmu, kalau lihat mamanya dandan, gitu. Nanti anaknya ikut apa? Dandan juga. Hereditas namanya, warisan dari orang tua gitu. Ya, saya nasihatkan kita, kalau itu kebenarannya, mulai sekarang pandai-pandailah memilih teman. Amin. Ada teman yang bisa menyiram. Amin. Tapi ada teman yang menarik, ngedot gitu. Ya, saya mau katakan, carilah teman yang menyiram iman kita. Ada orang dia bilang sama temannya, gue kalau deket sama lu gue enak deh, sejuk rasanya gitu. Tapi kalau deket sama dia tuh panas, gue panas. Kenapa panas? Gue kompor. Ya, jadi lingkungan mempengaruhi orang sangat besar, 55%. Ya, engkau memilih untuk apa yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan jadi sulungnya. Kalau engkau menaklukkan diri kepada apa yang Tuhan perintahkan, ya engkau beruntung, karena tuntunan Tuhan pasti dia tidak akan pernah merugikan kita. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini. Membangun karakter seperti Yesus. Yang pertama, kita harus lahir baru. Karena yang kita mau bangun adalah karakter seperti Yesus. Yang kedua, teladan Yesus terus-menerus. Yang ketiga, baca dan renungkan firman. Yang keempat, jaga pergaulan kita. Karena pergaulan 55% mempengaruhi manusia. Tidak ada yang netral dan tidak ada yang kebal terhadap pergaulan. Kita berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan kita sehingga seturut dengan perjalanan waktu, sifat dan karakter Yesus semakin nampak dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Habis ini apa nih? Langsung perjamuan. Baik, kita berdoa dulu sebentar. Ya Tuhan, kami mau masuk perjamuan. Biar firman yang kami sudah dengar mempersiapkan diri kami, mentahirkan kami bagi kami yang tidak layak, supaya kami layak. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini dari awal sampai pada tamatnya. Kami minta kehadiran Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya dari awal sampai tamatnya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara udah dapat semuanya? Yesus, sucikan
akan sama-sama nanti memakannya dan kita akan sama-sama meminumnya. Saya akan membaca 1 Korintus pasal 11 yang menjadi dasar untuk kita melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi. Saya mau tanya cuma, apakah saudara percaya roti yang ada di tanganmu pada saat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Saya baca ayat 25-nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi. Apakah saudara percaya cawan yang di dalamnya ada anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amen. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Letakkan saja cawannya, angkat kedua belah tanganmu. Atau kantongin, terserah, letakkan di bangkumu. Ikutin doa saya. Dalam nama Yesus, saya bersyukur Tuhan sudah menyertai saya sepanjang bulan Mei. Kalau saya bisa memasuki bulan Juni ini merupakan kasih karunia Tuhan. Saya imani bulan Juni, bulan berkat, bulan sukacita, bulan jawaban doa, ada rezeki, ada perlindungan, ada berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, saya menolak malapetaka, bencana untuk bulan Juni. Saya tolak dalam nama Yesus roh kerugian, malapetaka, celaka, saya tolak dalam nama Yesus. Tidak akan mengenal hidup saya dan keluarga saya dan usaha saya. Saya percaya Tuhan Gembala yang baik akan menuntun saya, keluarga saya, pekerjaan saya dalam bulan Juni ini. Saya percaya saya naik, bukan turun. Darah Yesus membungkus saya dan keluarga saya dan usaha saya dalam nama Yesus. Tetap angkat tanganmu. Aku berdoa sepanjang bulan Juni ini, kebaikan, kemurahan, rezeki, pertolongan, mujizat, kabar baik menjadi milik hidupmu dan keluargamu. Aku patahkan kutuk kegagalan, kutuk pengembara, niat jahat orang jahat, sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, tipu muslihat. Aku tolak dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam bulan ini ada kabar baik yang kau dengar, sukacita. Aku serahkan hidupmu dan keluargamu dan usahamu sepanjang bulan ini. Ada shalom Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah selesai Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan kami, sakit penyakit kami, persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan mukjizat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin serupa dengan gambaran kami. Kami memiliki karakter seperti-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kami agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk isi hati-Mu Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Anak Siahaan. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus, banyak jiwa yang datang kepada-Mu dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk wadah kami ini Tuhan, Praise Worship Infinity. Ya Tuhan, Kau memberkati setiap program-program Infinity Tuhan Yesus. Program ibadah wilayah Tuhan Kau berkati. Program baca Alkitab Kau berkati ya Bapa. Biar kami semakin bertumbuh di dalam Kau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Agnes, Bapak Aristani Tuhan yang telah menopang pelayanan ini Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan apa yang dikerjakan. Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani-Mu di Praise Worship Infinity ini Tuhan, diberikan kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Terlebih di Cibubur ini Tuhan Yesus, di tempat daerah kami tinggal, biar semakin banyak orang yang datang kepada-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami menopang doa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan di rumah. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan berbeban berat Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus, yang sedang dalam kekurangan Kau cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Indonesia. Ada Shalom Indonesia, dan pertobatan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Dijauhkan kami Tuhan dari bencana virus apapun itu Tuhan. Kami tolak kutuk-kutuk atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, dari jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan. Kau berikan hikmat daripada rokat akan Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bulan depan Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang rencananya akan sekolah tatap muka. Tuhan Yesus Kau berkati. Pemeliharaan Tuhan ada atas anak-anak kami Tuhan, sehingga Tuhan sekolah diberikan hikmat, sehingga Tuhan tidak terjadi penyebaran virus-virus di sekolah-sekolah. Kami tolak, kami patahkan rasanya dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan program pemerintah untuk vaksin. Biar Tuhan, kami berdoa Tuhan, berita hoax ataupun apapun Tuhan yang menggagalkan vaksin, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia semua mendapatkan vaksin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan kami bersyukur, kami boleh ada di bulan Juni ini Tuhan Yesus, bulan kasih karunia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menerima berkat surga daripada-Mu ya Bapa, mengalir dalam kehidupan kami, menuntun hari ini sampai ke depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya diberkati, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari bagi berdiri, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Ku mau selalu
kepujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak untuk menerimanya. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai tamatnya ibadah kami untuk siang hari ini. Kami mengaminkan semua dua-dua syafaat yang sudah dipanjatkan. Efesus 3:20 berkata Tuhan akan menjawab lebih banyak daripada apa yang kami tuakan dan pikirkan. Kami mau tambahkan dua syafaat kami untuk mereka yang berulang tahun dalam bulan Juni ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa dengan tambahnya usia dari jemaatmu yang ada di sini, terus Tuhan tambahkan akal budi, tambahkan iman, sehingga kami boleh menggunakan hidup ini lebih lagi bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Semua rekan pelayanan yang sudah melayani hari ini, apapun bidang kami, WL, singer, pemain musik, kolektan, usher, semua Tuhan, apapun bidang kami, Tuhan Kau yang membalaskannya, menambahkan karunia, sehingga kami bisa lebih lagi maksimal untuk Tuhan. Sekali lagi kami mengaminkan doa buat keluarga di tempat ini yang membuka tempat untuk kami beribadah. Berkati Ibu Bapak di sini, memberkati anak-anak mereka, keluarga. Berdoa buat mama yang lagi sakit. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memulihkan kesehatan. Kami berdoa biar kaki dan semua akibat dari jatuh boleh pulih, sembuh, sehingga kembali dan kami boleh kembali beribadah. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu seperti engkau datang dengan selamat, pulanglah dengan selamat. Lakukanlah firman yang engkau sudah dengar. Tuhan membuat engkau giat dan berhasil dalam hidupmu. Aku berdoa biar hidupmu seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air, yang tetap segar dan menghasilkan buah. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Jika kau berjalan siang hari, ada tiang awan. Jika kau berjalan malam hari, ada tiang api. Tetap ada petunjuk Tuhan untuk apapun yang akan kau lakukan, dan Tuhan berjalan di depanmu. Pulanglah dengan iman, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.